Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 236 qauluhu mata alamaka adamu iqbalin nasi 'alaika au tawajjuhuhum bidzammi ilaika farji ila ilmillahi fika. Fa in kana la yuqni'uka ilmuhu fa musibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmihi asyaddu min musibatika biwujudil adamin. Ketika kau sedih lantaran tidak disambut oleh manusia atau dicela oleh mereka, kembalilah pada pengetahuan Allah tentang dirimu. Jika pengetahuannya tidak juga membuatmu puas, deritamu lantaran tidak puas dengan pengetahuannya jauh lebih menyakitkan daripada derita karena disakiti manusia. Ketika manusia menyakitimu dengan tidak menyambutmu dan malah mencelamu, kembalilah kepada ilmu Allah tentang dirimu. Saya muhasabah utawa introspeksi. Cukup Allah saja yang mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan pedulikan yang orang-orang ketahui tentang dirimu. Jika kau telah melakukan semua amalmu dengan tulus di hadapan Allah, dan bahkan semua amalmu itu telah diterima oleh Allah, mengapa harus tertekan dengan celaan manusia yang tidak mengetahui apa-apa tentang siapa dirimu sebenarnya? Jika kau dihina dan dibenci Allah karena kau beramal tidak ikhlas, apa untungnya sambutan, keridhaan, dan pujian manusia untukmu? Jika pengetahuan Allah tentang siapa dirimu yang sebenarnya tidak juga membuatmu puas, misalnya kau ingin juga manusia mengetahui siapa sebenarnya dirimu, bagaimana amalmu, dan seberapa hebat keikhlasanmu agar manusia menyambut dan mengagungkanmu, kau akan menderita. Kenapa? Karena kau tidak pernah puas dengan pengetahuan Allah tentangmu. Bahkan derita itu jauh lebih berat daripada deritamu ketika disakiti manusia. Celaan dan penolakan manusia memang merupakan sesuatu yang menyakitkan. Namun di sisi lain, hal itu terkadang justru bisa membuatmu kembali kepada Allah. Secara lahir celaan mereka terhadapmu adalah musibah bagimu. Secara lahir. Namun secara batin itu adalah nikmat. Oleh karena itu tak patut bagi seorang murid untuk memedulikan selain Allah. Janganlah kau merasa berbahagia bila kau tidak merasakan kedekatannya denganmu, kedekatan Allah denganmu, dan kau tidak boleh merasakan kesedihan kecuali kesedihan karena jauhnya Allah darimu. Kau tidak boleh mencari perhatian makhluk. Kau tidak layak memedulikan penyambutan, pengabaian, celaan, atau pujian mereka. Karena mereka tidak pernah bisa mencukupi kebutuhanmu sedikit pun. Siapa yang merasa tertekan dengan penolakan atau celaan manusia, hendaknya ia kembali kepada Tuhannya. Cukup baginya apa yang Allah ketahui tentang dirinya. Ia tidak boleh menyertakan pengetahuan Allah tentang dirinya itu dengan pengetahuan manusia dengan tujuan agar mereka memuji dan mengagungkannya. Ibrahim At-Taimi berkata kepada salah seorang temannya, apa yang dikatakan orang-orang tentangku? Temannya menjawab, kata mereka kau riya dalam amalmu. Ibrahim berkata, sekarang amalku semakin baik. Temannya menjawab, bagus, cukup Allah saja yang mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Setelah itu, Ibrahim pun hanya mencukupkan diri dan puas dengan apa yang Allah ketahui tentang dirinya. Ia tidak pernah memedulikan apa yang diketahui dan dikatakan manusia tentang dirinya. Bashar Al-Hafi berkata, menerima pujian dari manusia
lebih berat rasanya bagi hati daripada melakukan maksiat. Nah, kita pernah lah redaksi ini. Sukunul qalbi ila qabulil madhi asyaddu alaihi minal ma'asi. Diamnya hati dengan menerima pujian itu lebih berat daripada melakukan maksiat. Jadi dilem wong apa maneh dilem tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kok gelem. Iku luwih abot utawa luwih elek daripada nglakoni maksiat. Inama ajral ada ala aidihim kaila takuna sakinan ilaihi. Arada ayyuz ijaka an kulli syai'in hatta la yushghilaka anhu syai'un. Allah mendatangkan gangguan lewat tangan manusia agar kau tidak merasa tentram bersama mereka. Allah ingin membuatmu kesal terhadap segala sesuatu agar tidak ada yang melalaikanmu dari Allah. Di bahasane ya sengaja Gusti Allah cek gak diwayuh bahasane. Karena Allah itu zat pencemburu juga. Allah mendatangkan gangguan manusia kepadamu agar kau tidak merasa tentram bersama mereka dan tidak bergantung kepada mereka dalam mendapatkan manfaat atau menghindari bahaya. Dia juga ingin membuatmu kesal dengan perlakuan manusia kepadamu agar kau tidak lalai dari zikir kepadanya. Dalam Lataiful Minan disebutkan, aku mengetahui bahwa para wali pada awalnya dikuasai oleh makhluk. Itu terjadi agar mereka bisa menyucikan diri dari sisa-sisa kotoran hati dan menyempurnakan keistimewaan mereka agar selanjutnya mereka tidak lagi merasa tentram dengan makhluk, cenderung kepada mereka dan bersandar kepada mereka. Penguasaan makhluk atas wali Allah di awal, langkah mereka ini adalah sunnatullah bagi para kekasih Allah dan bagi orang-orang pilihan Allah. Siapa yang menyakitimu, berarti ia telah membebaskanmu dari perbudakan utang budimu atas kebaikan yang telah diberikannya kepadamu. Siapa yang berbuat baik kepadamu, berarti ia telah memperbudakmu dengan kebaikan-kebaikan. Apa jenenge? Kata-kata mutiara Arab itu al-insan abdul ihsan. Bahwa manusia itu adalah budaknya kebaikan. Manusia itu adalah budaknya kebaikan. Atau sunnatullahnya bahwa yo awake dhewe utawa menungso iki yo seneng apik, seneng indah apalagi. Seneng keapian. Tinggal sing ngarahno, tinggal cara yang diambilnya.
Abu Al-Hasan Asy'adzili berkata, orang-orang menyakitiku sehingga aku merasa tertekan karenanya. Setelah itu aku tidur dan bermimpi. Di dalam mimpi itu ada orang yang berkata kepadaku bahwa di antara tanda ketulusan seseorang adalah banyaknya musuh yang membencinya, namun ia tidak memedulikan mereka. Ini jalan ambil apa nih? Oh, pemulan fitnah. Idza alimta anna syaitana la yaghfulu angka fala taghful anta amman nasyatuka biyati. Jika kau mengetahui bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, jangan kau lalai terhadap zat yang menggenggam nasib. Jika kau mengetahui bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, juga tidak bosan menyesatkan, menggoda, dan memerangimu, jangan kau lalai terhadap zat yang memegang ubun-ubunmu. Karena setan tak akan pernah berhenti menjerumuskanmu. Setan telah berjanji akan terus menggoda manusia. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur ataupun taat. Rata-rata ya terjerumus, rata-rata tergoda. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa setiap manusia memiliki setan yang menaruh belalainya di hati manusia. Jika manusia lupa berzikir kepada Allah, setan akan membisikinya. Sebaliknya, jika manusia berzikir, setan akan mundur dan menutup diri. Oleh karena itu, jangan lupa kepada zat yang menentukan nasibmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau lupa untuk berlindung kepadanya, karena dialah yang akan mencukupi dan melindungimu. Allah Ta'ala berfirman kepada setan, sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dalam ayat lain, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Ini mau mong sing dikir, mong sing iling lan waspada. Sak bejo-bejone wong lali, sik bejo wong eling lan. Siapa yang memiliki sifat-sifat keimanan, ubudiyah, tawakal, dan selalu berlindung kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya dalam mengalahkan musuh. Dunun al-Misri berkata, jika setan bisa melihatmu dari tempat yang tak bisa kau lihat, Allah bisa melihat setan itu dari tempat setan tidak bisa melihat Allah. Oleh karena itu, mintalah pertolongan Allah atas gangguan setan. Jadi ngono, setan itu kita tidak bisa melihat setan, tapi Allah bisa. Karena awake dhewe dikon bersandar, dikon nyuwun lek napa a'udzubillah niku nyuwun kareksa hanya kepada Allah. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iblis berkata kepada Tuhannya, demi keagungan dan kebesaranmu, aku tidak akan berhenti menggoda anak Adam selama ruh mereka masih dalam jasad mereka. Maka Allah berkata kepada iblis, demi keagungan dan kebesaranku, aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka meminta ampun kepada aku. Ja'alahu laka aduwan liwahishaka bihi ilaih. Wa harraka 'alaika nafsa liyaduma iqbaluka alaih. Allah menjadikan setan sebagai musuhmu agar kau benci kepadanya dan berlindung kepada Allah. Dia juga tetap menggerakkan nafsumu supaya kau selalu menghadap kepada Allah. Allah menjadikan untukmu musuh, yaitu setan. Allah berfirman, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Nasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan, sesungguhnya manusia, sesungguhnya setan itu adalah musuh manusia yang nyata.
Hal itu dimaksudkan agar kau benci padanya sehingga kau terdorong untuk berlindung kepada Allah. Jika kau menyadari bahwa kau tak mampu melawan setan sendirian, tentu kau akan terdorong untuk meminta bantuan kepada yang maha kuat dan maha perkasa. Kau pasti akan berlindung dan bertawakal kepadanya untuk melawan setan. Permusuhan setan itulah yang mengembalikanmu kepada Allah. Inilah tujuan utama dijadikannya setan sebagai musuh manusia. Namun demikian, bagi orang-orang yang mengarahkan tekadnya kepada yang maha hak, mereka tidak lagi membutuhkan musuh untuk mereka benci. Karena ketergantungan mereka kepada Allah sudah menjadi kebiasaan. Mereka tidak akan menoleh kepada iblis. Sekiranya Allah tidak memerintahkan mereka untuk berlindung kepadanya dari iblis, itu mereka tidak akan berlindung darinya. Memangnya siapa iblis sampai harus ditakuti? Ini khusus orang-orang anak, arifin lah. Allah juga menggerakkan nafsumu atau membuatmu selalu mengikuti hawa nafsumu agar kau selalu menghadap kepadanya. Allah juga menggerakkan nafsumu atau membuatmu selalu mengikuti hawa nafsumu agar kau selalu menghadap kepadanya. Kau takkan sanggup melawan hawa nafsumu dan mengekang geloranya yang sudah menyatu dengan darah dan daging. Kecuali kau berlindung kepada zat yang lebih kuat darimu, yaitu Allah Ta'ala. Allah menggerakkan nafsumu agar kau selalu berlindung kepadanya, karena nafsu adalah musuh bebuyutan. Nafsu seumpama musuh dalam selimut lebih berbahaya daripada musuh yang nyata. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menganggap jihad melawan nafsu adalah jihad terbesar. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Monggo pengiran. Monggo. Setan hawa kali nafsu niku nggak ada perilaku sing kiambak-kiambak betul. Maksudnya napa niku kesatuan apa saged dipilah-pilah? Setan dan nafsu. Hawa, kan wonten hawa nafsu kali nafsu. Ya mirip lah hawa nafsu. Mirip nafsu, hawa nafsu ya bodoh. Tapi kan dulu sempat kayak tahu tak jawab toh. Kan nafsu itu kecenderungannya kan apa
sing biyen tau diceritakno apa iku bahwa salah satu apa siji sing gak gelem nafsu mung adep nang Gusti Allah. Ngono. Tapi kan hari 4 itu kok amarah, sufia, mutmainnah, al-wamah itu kan semua manusia punya dan yo beda-beda perilaku. Ono iko ali aku terangane. Jadi kitab Tanwirul Qulub itu ono keterangane al-wamah itu ya apa, sufia itu ya apa, mutmainnah itu ya apa. Tapi kalau bisa digandeng sama setan, nanti iblis setan kan. Akhirnya ini, ketika kamu melakukan kejelekan, cara dinilai 10, itu setan itu 1, apa jenenge andil. Yang 9 itu murni nafsu, murni kita. Ibaratnya koreke lah itu setan. Kobong nafsu. Iya. Lajeng dene mau bawa nafsu iku saged dicak ngibadah dan pangeran ngoten niku kan diremen. Dene setan niku mboten purun blas ngoten. Ibaratnya ngoten. Napa setan itu cenderung kemaksiatan tok napa terus. Anjurane Iya pasti. Pokoknya sing yang larinya menyekutukan, yang larinya ke musyrik. Yang larinya ke musyrik. Kan tidak semua maksiat itu musyrik. Tidak semua maksiat itu musyrik, tapi kan sesuai kan ya musyrik juga. Lajeng nek tiyang ibadah niku pasti sadar nek proses ini itu dilalui oleh nafsu. Maksudnya ketika di fase-fase tertentu niku iki kaya nafsu iki kan. Ngoten niku mesti disadari napa mboten? Aisyah. Itu saged. Dan wonten pikiran sing ngoten niku berarti termasuk kategori setan niku. Mesti. Iya lek milah, Gus. Perjanjian setan niku mana Gusti Allah, selama rohnya manusia sik nemplek ya toh, bakal tak bodoh kan ngono to. Akhirnya ojo kok apa waras sehat. Lah wong loro gak iso apa-apa berarti kan sik iso digoda setan. Selama rohnya sik nempel lho. Nah, makanya dari awal tetap senjatai hikam ini mujahadah dan istiqomah itu kan tujuannya ngono, Pak. Digawe mulina. Piye wae dulu ilahi lawa ya. Pangan kucing wek nganu. Kasih to zikir Mas.
Atau itu loh. Ya karena kesatuan. Oh, Nabi Adam wani ngacung nrimo nafsu itu loh. Ya oleh kelebihan makrifat. Satu-satunya makhluk sing gelem kepanggonan nafsu kan manusia ada. Tapi di sisi lain kan malaikat pirang-pirang puluh tahun di surga kan gak ero jenenge tanduran panganan di surga. Nabi Adam oleh nafsu tapi kan dadi makrifat. Nah, ini kan bahasa ini tidak dihilangkan, diperangi. Nah, perang kan dikalah notok gak tujuan, gak dipateni. Kan di siasah wah perang jihad kan musuh nyerang kan kalau dipateni tawanan lah atau dibebaskan lah. Ini kata-katanya jihad. Bayangkan Semar Boyo. Ini ono poso, yang mulai. Itu kan tujuannya untuk meminimalisir ittiba'ul hawa. Bitolabi mutaba'atin mu'abad mutaba'atil hawa wa syahwa. Harap lan ngobahake awan sapa Allah alika ing atase sira nafsu ditolabi mutaba'atil hawa wa syahwa kelawan nuprih ngetutno hawa lan syahwa. Ya cuma ikbalu ka alai cek langgeng cek terus lek genmu madhep nang Gusti Allah. Di anak kala takdiru alam mujahadati. Karena jelas-jelas kita enggak sanggup melawan nafsu gak ketok. Utawa cara ngaca ya padha. Cara dikacani kan iki kabarku ya. Terus piye lek nglawan? Dicucus ya kena motone dhewe. Karena kita dianggap tidak mampu melawan diri kita sendiri. Makane yo sendenane nang Gusti Allah. Tawakalin mung nang Gusti Allah. Yo gak mung tawakal tok. Yo ambek tanda. Kali kon iki tawakal. Ya Gus, itu nih. Mulai Gus. Saking pasal 236 B. Saking juga indikanipun basa Arab ini menerima pujian dari manusia lebih berat rasanya bagi hati daripada melakukan maksiat. Napa niki saged dipahami bahwa pujian manusia niki saged membawa hati dalam kebanggaan, kesombongan, sedangkan melakukan maksiat itu pasti merasa dosa. Ya, seperti itu tujuannya.
kan ikram yang piro to disebutno. Riyoyone awake dhewe lek capek. Dari situ lah. Ya toh. Mergo gak sombong blas wis lek wong kepenak iku. Lek wis kepenak wis gak duwe blas, bangga sombong gak duwe. Atau yo di keterangan lain kan apa? Muji itu kan mergo gak aruh bosoknya awake dhewe. Tapi pangeran dibuka bosoknya itu ya kira-kira muji. Dan Gusti Allah itu zat sing paling nutupi aib kita. Kok jadi?